Ini adalah kisah dua orang pelajar SMA yang sangat berbakat dalam menggambar dan membuat cerita sehingga membuatnya menjadi mangaka terkenal di kemudian hari. Kalau pengen tahu, pengarang cerita ini adalah pengarang manga Death Note, yaitu Sugumi Ohba dan Takeshi Obata. Jadi film ini sudah seperti diangkat dari kisah nyata perjalanan mereka berdua menjadi seorang duo mangaka yang melahirkan banyak karya fenomenal seperti Death Note. Film ini berjudul Bakuman. Di sini kita akan mengetahui alur dari pembuatan manga hingga menjadi anime dan live action. Selain Takeru Sato sebagai pemeran utamanya, ada juga Takayuki Yamada pemeran Serizawa di film Crozero. Seru banget deh pokoknya. Jika ingin lanjut ceritanya, relax dan ambil posisi ternyaman kalian dan selamat menikmati. Ini adalah Moritaka Mashiro, seorang pelajar yang tidak mempunyai cita-cita yang tinggi dalam kehidupannya, tetapi dia ini mempunyai bakat alami dalam menggambar. Dia sedang menggambar seorang gadis kawaii teman sekelasnya, namanya adalah Miho Azuki. Sudah lama Mashiro ini suka dengannya. Pada jam istirahat, Mashiro dikejutkan dengan seorang siswa dari kelas lain yang tiba-tiba melihat bukunya. Dia adalah Akito Takagi. Setelah melihat gambar di bukunya Mashiro, tiba-tiba saja dia mengajak Mashiro untuk menjadi partnernya dalam membuat manga. Tentu saja hal itu membuat Mashiro kaget dan langsung menolak tawaran itu. Tapi karena sudah sangat mantap dengannya, Takagi terus memaksanya agar mau menjadi partner membuat manga, di mana rencananya Mashiro ini yang akan menggambar, sedangkan dia yang akan menjadi pengarang ceritanya. Memang sih, Takagi ini adalah salah satu siswa jenius di sekolahnya. Dia sering mendapatkan penghargaan atas prestasinya. Selain itu, dia sangat terobsesi dengan manga dan bercita-cita menjadi mangaka terkenal. Tetapi kekurangannya adalah dia tidak bisa menggambar. Kemudian, dia terus mengikuti Mashiro yang sudah jelas-jelas menolak, hingga tanpa sengaja dia terjatuh dari tangga. Saat itulah Miho muncul dan melihat gambar dirinya di buku Mashiro. Inilah kesempatan emas bagi Takagi yang mengetahui bahwa Miho ini bercita-cita menjadi seiyuu atau pengisi suara, dan kebetulan dia juga gadis yang disukai oleh Mashiro. Azuki-san wa seiyuu ni naritai nda yo ne? Iyo. Dan akhirnya dengan spontan Mashiro berkata kepada Miho bahwa suatu saat nanti saat mimpinya menjadi mangaka dan mimpinya Miho menjadi seiyuu terwujud, maka dia akan menikahinya. Ternyata respon Miho sangat tidak Mashiro duga. Dia juga berkata akan menunggunya sampai saat itu tiba. Miho ternyata diam-diam juga menyukai Mashiro. Akhirnya usaha Takagi membuahkan hasil. Sekarang mereka berdua resmi menjadi partner membuat manga, dan kisah perjuangan mereka berdua pun baru akan dimulai. Pertama-tama, mereka pergi ke studio milik paman Mashiro untuk menyiapkan segala kebutuhannya. Kebetulan di sana terdapat alat-alat yang diperlukan dan beberapa manga. Itu semua ternyata milik paman Mashiro yang bernama Taro Kawaguchi, seorang mangaka yang cukup terkenal dan produktif. Tetapi dia sudah meninggal 8 tahun yang lalu. Di sini kita bisa tahu alasan Mashiro awalnya menolak tawaran Takagi karena dia tidak ingin seperti pamannya. Takagi ternyata tidak salah memilih partner. Mashiro sudah dari kecil sangat menyukai manga, dan sekarang malah dia yang sangat bersemangat untuk membuat karya. Kemudian mereka berdua mulai membuat garapan manga pertama mereka. Takagi membuat storyboard, semacam kerangka cerita dari manga yang akan dibuat. Sementara Mashiro mulai belajar membiasakan diri menggambar menggunakan pena. Tujuan mereka saat ini adalah untuk bisa masuk ke majalah mingguan Shonen Jump yang terkenal sering membuat manga yang bagus dan laris, sehingga dari sana mereka bisa melakukan serialisasi manga yang dirasa cukup bagus untuk para pembaca. Saat di sekolah, Takagi memperlihatkan majalah Jump yang berisi salah satu manga yang menjadi pemenang penghargaan Tezuka, yaitu penghargaan manga semi tahunan yang diberikan penerbit Shueisha berdasarkan hasil yang diperoleh dari majalah Shonen Jump, di mana pengarang manga itu juga seorang pelajar sama seperti mereka, namanya adalah Eiji Nizuma.
Melihat itu, Mashiro terkesan dengan gambar manganya yang sangat bagus. Kemudian Takagi memberikan storyboard yang sudah dia buat dengan judul Dua Dunia, yang akan menceritakan tentang dunia lain yang berisi manusia kloningan. Setelah itu Mashiro mulai menggambar manganya, sementara Takagi membantu menghitamkan bagian-bagian tertentu. Dan akhirnya manga pertama mereka pun sudah selesai dibuat. Kemudian mereka langsung menuju kantor majalah Jump untuk menyerahkan hasil karya mereka. Di sana mereka ditemui oleh salah satu editor majalah Jump, namanya adalah Hattori. Setelah melihat manga mereka, Hattori cukup tertarik meskipun banyak hal yang harus diperbaiki. Ini juga memang gara-gara manga itu merupakan manga pertama buatan mereka. Tak lama kemudian, ada kepala editor yang membuat Mashiro berkecil hati dengan mengatakan bahwa manga mereka tidak akan bisa masuk ke Jump. Tapi dengan semangat yang membara, Mashiro dan Takagi mulai memperbaiki manga mereka. Di sela-sela itu, Mashiro harus sedikit bersedih karena Azuki pindah sekolah untuk menggapai cita-citanya menjadi seiyuu atau pengisi suara. Tetapi dia tetap berjanji akan terus menunggu Mashiro. Beberapa waktu kemudian, akhirnya manga mereka masuk dalam salah satu yang mendapatkan penghargaan Tezuka, meskipun masih kalah jauh dengan Eiji Nizuma. Di sana mereka juga bertemu dengan mangaka yang lain, diantaranya Fukuda, Nakai, Hiramaru, dan tentu saja Eiji Nizuma yang penampilannya sangat nyentrik. Meskipun kelihatan sedikit agak sombong, tetapi dia sangat respek dengan karya dari mangaka yang lain, termasuk Mashiro. Selanjutnya, para mangaka itu makan-makan sambil bincang-bincang santuy bersama Pak Hattori, tetapi hanya Nizuma yang tidak ada. Kalau memang disadari, Nizuma mempunyai level yang berbeda dengan mereka semua, karena Nizuma memang menyerahkan seluruh hidupnya hanya untuk membuat manga, berbeda dengan mereka. Makanya nggak heran dia selalu menempati posisi teratas dalam Shonen Jump. Meskipun Mashiro dan Takagi menang dalam penghargaan Tezuka, bukan berarti karya mereka akan langsung mendapatkan serialisasi, tetapi masih sebatas one shot atau satu chapter manga yang bisa berlanjut, tergantung kepopulerannya dan juga tergantung kebijakan kepala editor. Memang mendapatkan serialisasi itu adalah impian pertama para mangaka pemula, termasuk Mashiro dan juga Takagi. Majalah mingguan Shonen Jump dibagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok mempunyai pemimpin. Pak Hattori termasuk dalam editor bawahan dari pemimpinnya atau ketua editor. Setiap kelompok akan bersaing satu sama lain untuk melahirkan sebuah manga yang populer. Semua editor juga termasuk ketua editor melakukan kompetisi internal dalam masalah penjualan majalah. Membuat serial baru adalah salah satu karya penting dari sebuah editing, dan setiap editor bertanggung jawab atas mangaka yang dia urus. Storyboard harus diserahkan dalam bentuk 3 episode dalam rapat, dan hanya akan dipilih beberapa pendatang baru. Setelah itu akan menjadi masa-masa yang paling sulit. Storyboard yang sudah dibuat akan dievaluasi beberapa kali, bahkan menghabiskan beberapa jam atau bahkan berhari-hari untuk meninjau semuanya. Konten yang tetap dan terarah serta pengaturan peran juga penting. Untuk mendapatkan hak sebuah serialisasi tidak harus melalui mangakanya, akan tetapi sebagai cek pertama harus dilakukan oleh editor. Beberapa editor setuju untuk diperketat peraturannya, tetapi sebagian yang lain ingin yang sederhana saja. Dari memahami kepribadian pengedit, mangaka akan bisa membangun suatu hubungan yang dapat mempengaruhi suatu karya yang besar. Melalui beberapa pertemuan operasional, storyboard akan mulai tercipta meski tak sampai ke pelukisan naskah, tetapi untuk para editor hanya menikmati yang menarik saja, serta untuk menyusun rancangan yang lebih akurat, menarik, dan mantap. Selanjutnya, ketua editor akan melihat storyboardnya. Kemudian proposal akan dibuat pada pertemuan kualifikasi dan akan segera beredar di ruang berita, di mana hanya para ketua yang akan berada di sana. Dalam konsep yang sudah dibaca, kemudian departemen editorial akan melihatnya, dan akhirnya kembali kepada ketua kelompok masing-masing. Dan yang paling akhir adalah rapat penentuan sebuah manga akan mendapatkan serialisasi apa tidak, di mana rapat tersebut hanya dihadiri oleh kepala editor, wakil kepala, dan masing-masing ketua editor. Semua karya sudah ada di sana untuk dirapatkan dan ditinjau, termasuk karya lanjutan dari Mashiro dan Takagi.
Dalam rapat serialisasi itu, semua karya mangaka yang masuk kualifikasi diterima untuk mendapatkan serialisasi, kecuali karya Mashiro dan Takagi, yaitu Dua Dunia, dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah tipe alur ceritanya yang diprediksi tidak akan bisa bertahan lama, dan juga karena mereka masih di bangku sekolah. Di saat yang lain mendapatkan kabar baik manganya mendapatkan serialisasi, Mashiro dan Takagi malah bersedih mendapatkan kabar dari editornya, yaitu Hattori, bahwa manga mereka ditolak serialisasi. Kepala editor yang menolak manga Mashiro dan Takagi ternyata dulunya adalah editor dari paman Mashiro, yaitu Taro Kawaguchi, yang meninggal 8 tahun yang lalu. Sampai di sini dulu ceritanya. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Semoga terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.